Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, lovers and hater. Salam cerdas Indonesiaku. Bertemu lagi kita pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bedanya multi-level marketing dengan skema piramida Ponzi. Tapi sebelum itu, bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, lovers dan hater yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya, supaya Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, lovers and hater bisa mendapatkan notifikasi setiap kali saya mengupload video saya. Oke, saya mulai saja bahasan saya pada kali ini. Sekarang kita sudah banyak melihat aplikasi-aplikasi online yang katanya bisa menghasilkan uang. Nah, saya akan membahas di sini aplikasi-aplikasi apa yang patut dicurigai, aplikasi-aplikasi mana yang sifatnya sebenarnya hanya MLM biasa dan itu normal-normal saja. Saya mulai saja pembahasan saya mengenai apa itu multi-level marketing. Multi-level marketing ini adalah suatu usaha atau bisnis di mana sebuah perusahaan itu menjual sebuah barang dan dipasarkan dengan jaringan yang berantai. Tujuannya antara lain adalah memangkas biaya distribusi. Kalau yang konvensional, produsen harus memerlukan distributor, subdistributor dan seterusnya ke pasar baru sampai ke konsumen. Tetapi dengan multi-level marketing itu bisa langsung ke konsumennya tanpa rantai tadi. Teorinya demikian. Nah, oleh karena itu mereka yang menjalankan pendistribusian tanda kutip yang menggantikan distributor, pasar dan segalanya itu diberikan insentif komisi. Sederhana saja sebenarnya. Nah, di sini kalau kita lihat memang strukturnya seperti piramida juga. Nah, kalau kita lihat struktur di perusahaan juga semuanya piramida. Hanya ada satu presiden direktur, beberapa direktur, beberapa GM lagi di bawah direktur, beberapa manajer lagi sampai karyawan. Sama piramida. Tapi piramida yang akan kita bahas kali ini beda dengan struktur ini. MLM juga sama piramida. Tapi piramida Ponzi yang akan saya maksudkan nanti itu beda. Kemudian kalau kita lihat sekilas saja, asuransi juga sama, menggunakan sistem merekrut orang di bawahnya untuk menjual produk yang namanya perlindungan. Strukturnya kalau kita lihat sama, seperti piramida. Dari atas, kemudian merekrut agen-agen di bawahnya, agen-agen merekrut agen di bawahnya, dan seterusnya. Tapi mereka menawarkan sebuah produk yang namanya produk perlindungan atau asuransi. Wajar-wajar saja. Dan mereka memberikan komisi kepada mereka yang membeli barang di dalam ini, yang dia pun mendapatkan komisi dalam arti kata membeli barang dengan harga distributor atau member. Nah, kemudian ketika dia merekrut orang di bawahnya, yang di bawahnya juga melakukan penjualan, maka orang-orang itu ketika melakukan penjualan juga mendapatkan komisi. Dan ini wajar saja karena ada barang yang dijual dan komisi itu diberikan berdasarkan barang yang dijual. Kalau MLM tadi produknya bisa macam-macam, kecantikan, kebutuhan sehari-hari, makanan, apa saja. Kalau asuransi tadi jelas produknya perlindungan. Tetapi hati-hati juga, ada juga perusahaan MLM yang pada prakteknya menjalankan piramida Ponzi. Yaitu apa? Yaitu perusahaan MLM yang tidak ada barang yang dijual. Dia merekrut orang, untuk itu orang masuk harus membayar sesuatu, tapi tidak ada produk yang diberikan kepada orang itu. Tetapi dikemas sedemikian rupa, diberilah sesuatu yang dianggapnya produk. Tetapi produknya itu tidak sesuai dengan harga yang dibayar. Misalnya diberikanlah sesuatu tanda keanggotaan dengan kemasan yang bagus, tapi harganya 20 juta misalnya, atau 100 juta, atau berapapun. Tapi barangnya itu 1/10-nya aja tidak ada, itu contoh. Nah, kemudian oleh karena itu, di negara Indonesia diatur yang namanya perusahaan multi-level itu tidak boleh memaksa orang untuk langsung membeli barang pada saat pertama kali dia mendaftar. Tidak boleh dipaksa. Kita lihat di sini, ada satu peraturan Menteri Perdagangan. Bisa dilihat di sini? Peraturan Menteri Perdagangan nomor 70 tahun 2019 pasal 21 huruf F
menyebutkan bahwa perusahaan distribusi langsung atau MLM dilarang mengharuskan pembelian barang saat pendaftaran. Jadi orang tidak boleh dipaksa langsung hari itu daftar, hari itu harus langsung beli. Kecuali orang itu punya kemauan sendiri, dia daftar jadi member dan pada hari yang sama dia beli, itu oke. Tetapi kalau syaratnya dia harus bayar pada saat itu juga untuk jadi member, itu tidak boleh. Yang benar adalah sekarang hampir kebanyakan perusahaan asuransi membedakan. Dia harus daftar dulu biaya keanggotaan antara 50 sampai 100 ribu. Yang biasanya diperpanjang lagi tahun depan misalnya 50 ribu. Nah hari itu dia boleh beli atau boleh tidak beli barang yang dijual oleh perusahaan multi level ini. Tidak ada paksaan. Kalau dia mau beli langsung dia bisa beli. Kalau enggak ya kapan-kapan begitu dia ada uang dia baru beli. Itu baru perusahaan multi level. Tidak ada paksaan harus beli barang saat dia mendaftar. Oleh karena itu, banyak perusahaan multilevel yang terakhir sudah menyesuaikan diri dengan peraturan Menteri Perdagangan nomor 70 tahun 2019 ini. Nah, disinilah multilevel diatur, yaitu apa? Perusahaan di mana orang boleh jualan langsung ke orang lain, dia dapat keuntungan. Orang ini bisa dapat komisi jualan, dia merekrut orang, downline sebutannya. Downline ini jualan barang. Nah, selain donanya dapat untung, dia juga dapat komisi. Jadi komisinya berdasarkan penjualan barang. Oke. Nah, sekarang kita lihat aplikasi-aplikasi online yang sekarang menjamur, yang katanya bisa menghasilkan uang dengan mudah. Yang sering saya bahas, yang pada intinya adalah mereka menerapkan skema piramida Ponzi. Nah, di sini baru kita masuk. Apa itu skema piramida Ponzi? Mengacu lagi ke peraturan Menteri Perdagangan tadi yang nomor 70 tahun 2019, kita lihat di sini di pasal 30. Oke, huruf A dan huruf C. Kita lihat di peraturan Menteri Perdagangan nomor 70 tahun 2019. Di sini dikatakan sesuatu usaha yang menunjukkan ciri skema piramida antara lain adanya komisi yang diperoleh member yang bersumber dari perekrutan. Perekrutan, bukan dari penjualan barang. Begitu rekrut dia dapat uang, nah di situ skema piramida. Karena dia mendapatkan komisi bukan dari penjualan barang. Di situ kita bisa lihat huruf A misalnya komisi dan atau bonus yang diperoleh dari iuran keanggotaan atau perekrutan penjual atau member, itu disebut piramida. Nah, oleh karena itu dikatakan di sini program pemasaran yang menghasilkan komisi yang C ya dan atau bonus ketika perusahaan tidak melakukan penjualan barang. Di situ masuk definisi piramida menurut peraturan Menteri Perdagangan ini. Jadi kalau ada sebuah aplikasi yang bisa menawarkan Anda uang tanpa Anda harus menjual sebuah barang yang benar-benar ada harganya dan tepat gitu ya. Bukan sembarang barang gitu ya. Yang dikemas seakan-akan, oh inilah saya melakukan multi level gitu ya. Nah disitulah sebenarnya sudah jelas itu skema piramida. Contoh, orang menawarkan Anda mendownload sebuah aplikasi. Begitu mendownload Anda berbayar aplikasi itu, orang itu langsung dapat komisi. Padahal Anda tidak dapat apa-apa, Anda hanya mendownload dan membayar. Orang itu langsung dapat komisi. Itu piramida. Pasti Ponzi. Oleh karena itu, sebenarnya mudah sekali Anda juga bisa menganalisa apakah sebuah aplikasi yang katanya bisa menghasilkan uang benar-benar sebuah aplikasi multi level, karena beberapa multi level sekarang juga punya aplikasinya yang bisa Anda download, Anda jadi member, Anda bisa beli barang melalui aplikasinya, kemudian Anda dihitung komisinya. Nah, itu aplikasi yang legitimate. Tapi kalau aplikasi yang Anda download, begitu Anda download, Anda bayar, dan yang merekrut Anda dapat uangnya, itu skema Ponzi pasti. Apapun di dalamnya Anda disuruh melakukan tugas lihat iklan, men-like Facebook, men-like Instagram, like macam-macam gitu ya. Itu bukan produk. Itu bukan produk. Dan atas Anda melakukan itu, Anda mendapatkan komisi. Itu jelas-jelas piramida karena tidak ada barang yang dijual. Jadi secara peraturan Menteri Perdagangan tadi itu melanggar. Karena tidak ada barang yang terlibat di dalam aktivitas ini. Nah, oleh karena itu
Kalau kita lihat juga di Undang-Undang Perdagangan nomor 7 tahun 2014 pasal 9, di situ dijelaskan lagi bahwa perusahaan dilarang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan barang. Barangnya apapun lah. Tidak boleh. Jadi skema piramida itu dilarang jelas-jelas di Indonesia. Nah, penjelasannya kita lihat dari pasal 9 undang-undang ini adalah yang dimaksud dengan skema piramida ialah suatu kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan barang. Jelas. Nah, kegiatan usaha ini memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan. Anda rekrut orang, Anda dapat imbalan, itu piramida menurut undang-undang ini. Nah, terus Anda dapat pendapatan, terutama yang dari hanya biaya partisipasi dari orang bergabung. Nah, jelas kan? Ada undang-undang yang dilanggar. Kalau begitu Anda melihat satu program, Anda dapat komisi hanya dengan mengajak orang tanpa menjual barang, itu pasti skema piramida yang sudah diatur oleh Undang-Undang Perdagangan ini. Jadi jelas sekali dengan mudah, kapanpun Anda mendapatkan penawaran, Anda pakai peraturan ini saja dan undang-undang ini saja sebagai referensi untuk memutuskan, oh ini piramida, ini ponzi. Oh ini MLM, benar karena ada barang yang dijual dan saya dapat komisi karena orang yang saya rekrut melakukan pembelian dan dia melakukan penjualan misalnya. Itu baru MLM murni. Jadi demikian saja cara singkat untuk Anda membedakan mana aplikasi yang benar-benar MLM murni dan mana aplikasi yang cuma skema ponzi. Demikian bedahan saya dan tips saya pada kali ini. Semoga bermanfaat. Silakan share kepada teman-teman, saudara-saudara, atau kerabat Anda yang akan Anda pikir tercerahkan oleh video singkat saya ini. Terima kasih.